Halo bro, halo sis, good Hello evening. everyone. Hi, Hello. bro. Halo bro and sis. Oke, please change your name to be your own name ya guys. Boleh diganti namanya jadi nama masing-masing ya untuk di Zoom-nya. Nah, biar saya lebih kenal juga dengan teman-teman ya, so I can call you also. Alright ya, sis, who's that? Sis Dian, and then bro Marwan Gori ya, sis Astia ya, and the other ones. How are you guys? Are you fine today? Are you okay? Fine. Yes, Always we Fine. are fire. It's fine. very How about good. your bro? Right. Hi. How are Okay. you? Me, I'm very good, guys. Yeah, and I'm ready to be with you. How about you? Are you ready for studying today? Ready. Sure, Ready, we are as ready. I'm always. ready. I'm All right, ready. guys. Thank you ya. I really like the spirit that you have. Saya suka banget nih dengan teman-teman yang dengan spiritnya ya, walaupun kelas kita kelas malam, tapi jangan sampai kita ngantuk atau apa gitu ya. Really guys ya. So we can enjoy everything on this class. Kita bisa belajar sama-sama, kita bisa enjoy ya, have fun together everybody on this class. Oh ya, anyway, have you tried Discord guys? Ada yang sudah nyoba Discord teman-teman? Ikut Discord? Yes or no? Yes, I did. Yes, I Okay, did. good. Sis Astia, Sis Dian, and the other ones. So, do you like Discord guys? Apakah teman-teman suka Discord? Do you like it? So I far, it's like. good. Or Yeah. it's still new? Mungkin masih baru bagi Yeah, teman-teman. I'm still new, so I don't know how to use it. Oh, okay, but you can listen to many friends, right, that speak in English? Yes, last night I tried. Very good ya. Even you're silent guys ya, walaupun di Discord teman-teman ikut di satu room untuk komunikasi, tapi walaupun pertama mungkin teman-teman masih diam, itu pun sebenarnya teman-teman belajar untuk mendengar ya guys, listening ya. Nanti kalau teman-teman mencatat beberapa hal yaitu writing, menulis ya. Kalau teman-teman mencoba berbicara yaitu speaking, that's it. Oke, jadi semuanya sebenarnya teman-teman pelajari ya di Discord gitu. Jadi buat teman-teman sekali lagi silahkan ikut Discord, linknya ada di WhatsApp group. So guys Thank ya, you, Bro Coco. welcome Sis Astia. So guys, today is the second week ya, and the sixth meeting. Ini pertemuan di minggu kedua dan juga ini pertemuan ke-6 kita. I really hope that you can more active ya, teman-teman lebih aktif lagi ya, terutama yang belum pernah ada suara sama sekali, masih malu-malu, sedikit-sedikit nggak apa-apa guys ya, bahasa itu tentang kebiasaan. Semakin teman-teman terbiasa semakin bisa, tapi kalau nggak terbiasa ya sulit gitu ya. Jadi jangan takut salah, dan yang penting ngomong aja gitu ya, sekalipun dicampur-campur nggak apa. Oke? So let's go ya. Are you ready guys? Ready for today? Ready. Very good. Ready. Very good. Ready. Oke ya, hari ini speaking teman-teman, dan teman-teman akan lebih banyak praktek speakingnya ya. Ini adalah materi kita yaitu who are they. Boleh kita baca sama-sama guys? Who are they? Who are they? Who are they? Oke, kalau ada tanda tanya, nadanya berarti berubahnya ya. Who are they? Gitu. Gimana guys? Who are Who they? are Who they? are they? Artinya apa sih guys? Who are they? Siapa mereka? Nah, siapa mereka gitu ya, siapa mereka. Nah, maksudnya gimana nih materinya siapa mereka? We can see the goal that we have today guys. Ini tujuan kita hari ini ya. Able to describe the physical appearance of person. Able to artinya bisa ya. Deskripsi. Describe, mendeskripsikan, yes. The physical appearance itu apa sih guys? What is physical appearance? Physical. Fisik. Ya, physical itu fisik, appearance itu penampilan ya. Penampilan dari seseorang. Yes, of person, seseorang. Jadi teman-teman hari ini kita akan belajar untuk mendeskripsikan penampilan fisik seseorang. Masih secara fisiknya ya guys, contohnya kayak hidung dia mancung, rambut dia lurus ya, dia berbadan tinggi, gemuk, nah gitu. Masih belum ke karakternya kayak dia itu baik, dia itu dermawan, itu masih belum ke situ ya. Jadi masih secara fisik untuk hari ini. Oke, take an example. Do you know who is he, guys? Justin Bieber. Yes. Justin Bieber. I know. Alright, okay.
I ask you guys ya, saya tanya ke teman-teman, gimana ya cara mendeskripsikan bahwa Justin Bieber ini berkulit putih? Itu gimana ya guys bilangnya? Do you know how to say in English? His skin is white. His skin is white. Very good sister ya. His skin is white. Artinya apa tuh? His skin is white. His skin is Dia white. berkulit putih. His skin itu apa sih? What is his skin? Kulit. Kulit Kulitnya. miliknya siapa? Nah, miliknya dia laki-laki ya. Justin. Ya, his skin, kulitnya atau kulit dia gitu ya. Is white. White itu putih. Putih. Kulitnya putih gitu ya. His skin is white. Jadi his skin is white, kulit dia laki-laki itu putih. Di sini ngarah ke laki-laki ya guys. Kalau his, kalau punyanya perempuan bukan his tapi apa guys? Her. Her gitu ya. Her skin. Her skin is white. Itu kalau dianya perempuan, tapi karena dianya laki-laki jadi his skin is white. His skin. White. Oke. Boleh nggak sih kalau saya pakai kalimat gini guys? He has white skin. Gini boleh nggak ya? He has Boleh. white skin. Bisa. Boleh. Boleh juga ya. Kalau yang kedua Bisa. artinya apa? He has white skin. Dia memiliki Dia memiliki kulit kulit putih. putih. Dia memiliki kulit putih. Intinya sama aja nggak sih guys? What do you think guys? Sama aja. Oke, yang membedakan hanya penempatan kata bendanya He saja. has white skin. Nah, kalau di sini kan kata bendanya kan kulitnya kan, kulit. Iya. Kalau di kalimat yang pertama tadi his skin, kulitnya Is jadi white. putih. Kulitnya ditaruh di depan gitu guys. Baru dijelaskan dengan kata sifat yaitu putih. Nah, kalau di sini yang kedua ini kulitnya taruh di belakang. Jadi kata bendanya taruh di belakang. Tapi intinya sama aja ya. Kalau yang pertama his skin is white, kulitnya putih. Kalau yang kedua he has white skin, dia memiliki kulit putih. putih. That's it. Nanti teman-teman prakteknya mendeskripsikan 3 orang terdekat ya, bisa dari keluarga ataupun teman ya. 3 ya, dibuat 3 guys biar prakteknya enggak cuma sedikit gitu ya, biar lebih banyak. Dan nanti bisa pakai pola yang kedua ataupun pola yang pertama ataupun yang kedua ini. Nah, sekarang saya jelaskan dulu nih ya. Untuk pola yang pertama itu gimana, pola yang kedua itu gimana. Please pay attention ya guys. Silakan diperhatikan semuanya dan kalau perlu dicatat. Kalau misalnya ada pertanyaan juga nanti ditanyakan ya. Oke, wait a moment. Oke, ini pola yang pertama ya guys untuk mendeskripsikan suatu sifat atau profesi. Nah, kemudian kalau yang ini adalah pola yang kedua. Ini untuk mendeskripsikan kepemilikan, yaitu ya kata benda yang dimiliki oleh subjek. Sama aja ya, konteksnya tuh sama aja. Ya kayak tadi kalimat tadi. Oke ya guys, untuk mendeskripsikan suatu sifat atau profesi. Sifat itu adalah apa yang melekat pada kata benda ya, apa yang mensifati kata benda. Nah, jadi contohnya kayak tadi nih, kulit putih. Kata bendanya tuh kulit ya, sifatnya putih gitu, berwarna putih. Terus hidung mancung, kata bendanya hidung, sifatnya mancung. Gitu ya. Jadi sifat itu di sini kata sifat adalah kata yang mensifati kata benda. Oke, atau di sini profesi, tapi hari ini kita tidak bahas tentang profesi ya, tapi ya intinya kepemilikan gitu teman. Oke ya, polanya adalah diawali oleh kepemilikan atau kita sebut possessive. Dan possessive sesuai dengan subjek ya, ada 7. Kalau subjek kan I, you, they, we, she, he, it. Sorry, I, you, they, we, she, he, it. Nah, 7 ya. Kepemilikan juga ada 7 ya guys, menyesuaikan subjek. Ada my, artinya milikku. My itu milikku. Ada your, milikmu. Milikmu. Ada their, milik mereka. Ada our, milik kita atau milik kami. Kemudian ada her, milik dia perempuan.
Jadi miliknya dia, tapi dianya perempuan gitu ya. Ada his, milik dia laki-laki. Jadi milik dia, dianya laki-laki ya. Contohnya tadi miliknya Justin Bieber gitu ya. Itu his. Dan ada its. Its itu miliknya dia selain manusia. Jadi bisa miliknya dia benda ataupun dia hewan. Contohnya kalau dia benda itu kayak miliknya handphone. Warnanya handphone gitu. Jadi warna miliknya si handphone tadi. Handphone kan benda. Atau kalau miliknya hewan itu contoh kayak hidungnya kucing. Nah, itu. Jadi hidung miliknya hewan. Gitu. Nah itu its ya. Jadinya its nose gitu. Hidungnya tapi dianya hewan. Itu ya. Jadi kepemilikan ada 7 guys. Ada my, your, their, our, her, his, sama its. Dan ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Ini harus diikuti oleh noun atau kata benda. Jadi nggak bisa berdiri sendiri guys. Bayangkan kalau cuma bilang my gitu aja kan. Kan milikku gitu ya. Milikku. That's it. So, kan nggak jelas milikku ini apa, tanganku, hidungku, mataku, atau apa, nggak bisa ya, nggak jelas. Jadi harus diikuti oleh noun atau kata benda. Contohnya ya, karena hari ini kita bahas tentang fisik ya, kita ambil contoh misalnya nose gitu aja ya, hidung. Jadi kalau mau bilang hidungku ya my nose, gitu ya. My nose, hidungku. Kalau hidungmu, your nose, ya. Hidungmu. Nah, gimana dengan hidung-hidung mereka? Untuk hidung-hidung mereka, karena mereka itu lebih dari satu orang ya, mereka kan lebih dari satu. Misalnya anggap ada 3 orang gitu. Berarti kan ada 3 hidung ya. Ya berarti dibuat bentuk jamak. Tambahkan s saja. Noses. Their noses. Hidung-hidung mereka. Gimana dengan hidung-hidung kita? Begitu juga dengan milik kita ya, karena lebih dari satu ya our noses. Gitu. Gimana kalau hidungnya dia perempuan? Her nose. Karena kan dia cuman satu orang, punya satu hidung. Kalau dianya laki-laki ya his nose. Jadi hidung dia laki-laki. Kalau dianya hewan, ya misalnya tadi ya kayak seekor kucing, jadi hidungnya tapi dianya kucing. Berarti its nose. Gitu. Ngarah ke seekor hewan. Gitu ya. Jadi disesuaikan guys. Kalau memang kata bendanya itu satu, ya buat tunggal ya kayak ini nose. Tapi kalau lebih dari satu dibuat jamak kayak nose jadi noses, tambahkan s aja. Gitu. Jadi sekali lagi ini nggak bisa berdiri sendiri ya, kepemilikan ini harus diikuti oleh noun atau kata benda. Nah, that's it. Oke, kemudian guys setelah itu ya, kan sudah bilang hidungku. Nah, dijelaskan ya hidungku nih kenapa. Dijelaskan menggunakan adjektif atau kata sifat. Misal nih, contoh ya, hidungku pesek gitu ya. Pesek itu flat ya guys, flat itu pesek. Jadi kalau mau bilang hidungku pesek tuh gimana? Apakah my nose flat? Bisa dipahami, tapi kurang tepat polanya. Jadi antara noun, kata benda tadi, sama adjektif, ya kata sifat, itu ada to be-nya ya guys. To be itu apa sih? To be itu kata bantu. Di sini ada is, ada are. Ada kata bantu is, ada kata bantu are. Kapan kita pakai is? Is itu digunakan jika noun-nya hanya satu. Ya, is itu digunakan jika noun-nya hanya satu. Kata bendanya tadi hanya satu. Nah, sedangkan are itu digunakan jika noun-nya lebih dari satu. Jadi contoh nih ya, kita buat kalimat gini. Hidungku pesek.
Kan hidungku kan my nose gitu kan, my nose. Karena hidungku ini cuma satu, ya berarti pakai is ya. My nose is flat. My nose is flat. Hidungku pesek. Nah, gitu ya. Kalau hidungmu pesek, karena kamu ya itu satu orang, ya berarti your nose. Satu orang ya satu hidung. Satu hidung ya pakai is ya. Your nose is flat. Hidungmu pesek. Gimana dengan hidung-hidung mereka? Hidung-hidung mereka, kan lebih dari satu orang tuh ya, berarti ada lebih dari satu hidung. Their noses. Karena lebih dari satu hidung ya, pakai are ya. Their noses are flat. Hidung-hidung mereka pesek. Gimana kalau hidung-hidung kita? Ya, our noses, hidung-hidung kita are flat. Pesek. Gitu ya guys. Dan seterusnya kalau hidungnya dia perempuan karena dia cuma satu orang dan punya satu hidung ya berarti her nose gitu. Kalau dianya laki-laki ya berarti his nose gitu. Kalau dianya bukan orang, kucing tadi ya berarti its nose gitu. Itu ya guys, jadi disesuaikan. Kalau memang kata bendanya satu ya buat bentuk tunggal, kalau lebih dari satu ya jamak. Kalau satu pakai is, kalau lebih dari satu pakai are. Nah, dan sekarang saya tambahkan catatan buat teman-teman ya. Is tadi kan digunakan untuk kata benda tunggal ya. Is itu digunakan untuk kata benda tunggal. Nah, is itu juga digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Atau kita bilangnya uncountable noun ya. Uncountable noun. Dapat dihitung. Aset. Contohnya apa? Misalnya kalau secara fisik tuh rambut ya. Kita nggak bisa kan ngitung rambut. Jadi kita pakai is gitu. Walaupun lebih dari satu nih, tapi nggak bisa dihitung. Pakai is. Jadi sesuatu yang nggak bisa dihitung itu pakai is karena dianggapnya satu kesatuan gitu guys. Nah, tapi kalau lebih dari satu dan bisa dihitung pakai are tadi. Pakai are. Seperti itu ya guys. Nah, coba dong, sekarang kita baca sama-sama nih ada 3 contoh kalimat di bawahnya dan silakan ya kita artikan sama-sama. Coba kalimat yang pertama kita baca guys. My hair is long. My hair is. My hair is long. Artinya, is long. artinya apa sih guys? Rambutku Rambut saya panjang. 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 Oke, my hair berarti kan rambut saya, rambut punyaku gitu kan? Rambut Is saya panjang. long, panjang. Kenapa ya pakai is kok bukan pakai are? Karena rambut tapi kesatuan. Iya, karena rambutnya kan lebih dari satu, satu kesatuan. Nggak bisa dihitung kan? Pakainya. Ya. That's it. Good. Kalau yang kedua, coba kita baca sama-sama. His skin is white. Skin is white. Artinya apa guys? Kulitnya putih. Dia putih. Oh, dia putih. Oke, kulitnya atau kulit dia putih. Kulit dianya laki-laki apa perempuan guys? laki-laki. Karena pakai his ya. Kalau dianya perempuan pakai Her. ya, her skin gitu ya. Her skin kulitnya is white putih. Kenapa ya pakai is kalau bukan pakai are? Karena tunggal. Kulit itu dihitung secara Iya. keseluruhan tunggal. Oke, karena bukan tunggal, Oh, bukan he, she-nya ya, tapi karena kata bendanya. Kata bendanya adalah skin ya, kulit. kulit.
Bisa nggak kita ngitung kulit, guys? Enggak. Nggak bisa. Jadi cuma Karena satu. iya, kulit itu kan uncountable ya, nggak bisa dihitung. Ya berarti pakai is gitu. Jadi sekali lagi pakai is atau are bukan karena jumlah subjeknya ya guys, tapi karena noun-nya ini nih, karena kata bendanya. Oke, understand? Yes. Yang terakhir coba kita baca sama-sama guys. Our noses are sharp. Noses are sharp. Sharp. Ya, sharp itu di sini mancung gitu ya. Yes. Kan tajam ya. Iya, iya sharp bisa diartikan tajam ya, tapi kalau untuk Tergantung hidung kalimat maksudnya kan, Miss. mancung. Sama kayak tadi flat. Flat itu sebenarnya datar kan? Iya, Tapi kalau hidung tuh pesek gitu. Ini sharp artinya mancung di hidung ya. Artinya gimana guys berarti ini? Hidung kita Hidung mancung. kita mancung. Hidung kita, hidung kami ya. Hidung kita atau hidung-hidung kita guys? Hidung-hidung kita. Hidung-hidung kita ya. Karena kita kan lebih dari satu orang. Anggap aja ada 5 orang, berarti ada berapa hidung guys? 5. Ada 5 kan. Nah, jadi our noses, makanya ada S-nya nih, noses gitu. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Jadi hidung-hidung kita. Tapi karena hidung tuh bisa dihitung nggak sih guys? Bisa. Bisa ya. Bisa. 5 orang 5 hidung. 100 orang jadi 100 hidung kan bisa ya. Iya. Nah, karena bisa dihitung nggak pakai is tapi pakai Pakai are. are. Our noses are sharp. Hidung kita mancung. Oke. Is there any question? Ada pertanyaan teman-teman? Please. Ini pola yang pertama. Ini pola yang pertama ya. Oke, Bro Zuhandi silakan bro. You wanna ask something? Ya, good evening Bro Koko. Good evening bro. Ya, please Saya mau bro. tanya Bro Koko, kita kan pernah dengar ya istilah it's mine, I'm yours, ya. Itu Yes. sering kita dengar gitu ya. Kemudian apalagi? Nah, kalau dalam beberapa textbook yang kita baca itu kan ada penggunaan postropi S ya, yang ada koma di atas, kemudian ada tambahan S. Nah, bedanya sama ini apa sih? Kayak your, their, kemudian our, her, dengan yang tadi my atau mine. Itu Oke. bedanya di mana sih, Bro Koko? Oke, Ya, good. itu pertanyaan saya gitu. Alright, oke bro Zuhandi. Itu aja ya? Atau ada lagi? That's it? That's it. Oke, good. Alright guys ya. Kata mine itu artinya adalah Pemilikan. milikku. Iya. Ya, tapi nggak usah menyebutkan kata bendanya karena kata bendanya sudah jelas. Kalau saya bilang gini guys, this is mine. Apa tuh artinya? Ini milikku. Ya. Teman-teman bingung nggak yang saya maksud milikku itu apa? Tidak, karena menunjukkan handphone. Ada this is. Oke, ada this is dan ada handphonenya. Iya. Oke, kalau misalnya saya bilang you are mine. Apa guys? Kamu milikku. Kamu milikku. Nah, itu tidak membingungkan karena kamu ya cuma kamu, nggak ada kamu yang lain kan gitu kan ya? Iya. Nah, jadi mine itu digunakan ketika kata bendanya sudah jelas. Itu Bro Zuhandi. Satu lagi untuk petik atas terus ada S-nya, itu untuk kepemilikan kita menyebutkan nama seseorang ya. Misalnya nih, handphonenya Koko, itu tuh bilangnya Kokos phone. Kokos handphone atau Kokos phone gitu. Jadi ini adalah Dibalik. iya. Jadi handphonenya si Koko. Jadi kepemilikan gitu. Nah, misalnya saya pakai namanya Bro Zuhandi, jadinya ya Zuhandis phone. Gitu. Itu bro, itu kalau kita pakai nama ya. Jadi seperti itu, ada petik atas terus ada S-nya gitu. Tapi kalau nggak mau pakai petik atas atau S, karena Bro Zuhandi itu seorang laki-laki, ya berarti pakai her apa his guys? His. Nah, his phone. His phone. Jadi handphone miliknya dia laki-laki yaitu Bro Zuhandi tadi. Oke, get it, bro? Yes. Thank you, Bro Koko.
My pleasure, bro. Very good question as well. Yeah. Thank you guys for helping ya. The next bro Daniel ya. Hello bro, good evening. Hello, good evening, Bro Koko. Yeah, please. I want to ask which word to use more often in daily conversation in English, pointed nose or sharp nose? Because usually the word sharp is used to refer to a sharp object, right? Yeah, you're right. You're right. Totally right. So for usually, I use pointed or sharp. Sharp. Yeah, actually for the formal one, you can use the pointed, but for the, like the conversation, just common conversation with friends, you can use the sharp. Okay? Okay, thank you very much, Bro Koko. Thank you, thank you. I got it. You're I welcome, got bro. it. Look at this, bro. There is a nose and pointed nose. Nah, ada di sini nih, pointed nose, mancung. Okay, thank you, thank you. Okay. Alright, welcome, bro. Jadi ya memang ya pointed seharusnya, tapi bukan berarti sharp itu salah, guys. Nggak. Di sharp itu bisa digunakan, tapi biasanya sama temen gitu ya. Jadi apa ya, kayak bahasa santai aja gitu. Iya sih. Sharp nose. Yeah, nice question as well ya from Bro Daniel. Thank you, that's very good. One more, Bro Marwan Gori, silahkan bro. You wanna ask something? Eko, good evening. Good evening, bro. Ini aku mau tanya deh. Bagian our noses are sharp itu kan menunjukkan banyak orang, yang berarti noses itu kan bukan lebih dari satu ya. Tapi bukankah dari kata or aja udah menunjukkan kalau kita itu udah beberapa orang gitu. Kita itu kan bukan lebih dari satu. Jadi nggak perlu bilangnya hidung-hidung gitu. Bisa aja satu, maksudnya hidung gitu. Kan kita udah menunjukkan lebih dari satu orang. Alright. Kalau untuk speaking atau bicara guys, sekalipun kita salah nih bilangnya our nose gitu. Nah, nggak masalah. Tapi kalau secara struktur atau pola kalimat yang baik dan benar, memang aturannya walaupun di depan bilang punya kita, tapi di belakang dikasih S kalau kata bendanya lebih dari satu gitu, bro. That's it. Memang aturannya seperti itu. Nah, kenapa sih kita sedetail ini guys? Karena bahasa Inggris bukan bahasa kita ya. Jadi ya kalau praktek sesuai dengan lapangannya aja, lawan bicara aja. Cuman kita tahu teorinya gitu, bro. Jadi ketika kita sudah tahu teori, tapi lawan bicara kita kayaknya nih santai, kalau dia nggak terlalu pakai pola yang baik dan benar, ya kita bisa menyesuaikan. Tapi kita tahu teorinya ini harusnya seperti ini. Oke, coach. Thank Gitu you. Ya? Alright, bro. Oke. So, one more. Satu lagi ternyata ada teman kita yang angkat tangan. Coba sebelum kita ke yang kedua ya. Pola yang kedua. Silakan sis Aida. Gimana? Izin bertanya ya. Kalau di kalimat I am yours, itu kenapa ada S-nya ujungnya? Nah, I'm yours. I'm yours ya. Artinya apa sih guys? I'm yours. Aku milikmu. Kepemilikan sebagai objek. I'm yours. Gitu. Jadi kalau bilang milikku tadi, Mine. milikku yang nggak menyebutkan kata benda, mine. Tapi kalau milikmu yang nggak menyebutkan kata benda, yours. Yours. Nah, ya. Jadi ini tuh kayak dibalik, misalnya tadi guys ya, kamu milikku, berarti gimana You kalau are kamu? mine. You are mine. Tapi kalau aku milikmu, I'm yours. yours. Nah, jadi ini bukan kenapa kok ditambah S karena kamu lebih dari satu gitu, bukan. Memang ya memang milik kamu itu kalau nggak menyebutkan kata benda itu pakai S, itu namanya possessive pronoun ya guys. Possessive pronoun. Sorry, sama kayak S di belakang nama kita nggak? Kayak nama, kayak mau ngomong ini milik nama itu gitu kan, kadang belakangnya ada S-nya, sama nggak? Oh, yang tadi yang kayak saya bilang kokos phone tadi kah? Apostrof. Iya. Iya. Enggak, iya benar-benar di namanya itu kan ada S-nya, sama nggak? Ada petik atas terus S. Iya. Oh, yang tadi berarti ya, sister. Iya, it's different. Kalau yang petik atas sama S kan masih menyebutkan kata bendanya ya. Iya. Kalau ini kan kepemilikan. Nah, kalau ini kan sudah possessive. Reflexive or possessive ya. Reflexive I think ya. Reflexive, possessive ya, possessive pronoun.
Ini sudah tidak menyebutkan kata bendanya lagi, sister. Tadi kita sudah bahas yang misalnya brosu handis phone, kokos phone, ya itu kan ada petikan terserah. Gitu ya, sisanya. Ya, makasih Koko, Oke. Bro. Oke, ya welcome. Ya, panggil Koko aja nggak apa-apa, it's okay ya. Koko, bro, it's okay, no problem. Alright, oke ya. Ini pola yang pertama teman-teman, di mana kata bendanya taruh di depan ya. Sekarang kita pola yang kedua, kata bendanya ada di belakang. Nah ini nounnya ada di belakang. Konteksnya sama aja guys sebenarnya ya. Tapi ya cuman kata bendanya taruh di belakang gitu aja. Diawali dengan subjek ya. Subjek ada 7, yaitu apa aja guys? Ada I, you, you, they, we, she, it. it. Nah, I sudah tahu ya, I artinya aku, saya, oke, you, Kamu, they, mereka, we, kita, bisa, kami bisa ya, she, Dia perempuan, ya dia perempuan, he, dia Dia laki-laki, laki-laki. kalau it, Barang benda. ya dia benda, dia Sesuatu. hewan. Pokoknya dia selain manusia itu ya, it gitu ya, dia selain manusia. Oke, kemudian diikuti oleh have atau has ya, artinya memiliki atau mempunyai. Nah, baru nanti dikasih kata bendanya, apa yang dimiliki, apa yang dipunyai. Kapan kita pakai have? Kita pakai have itu kalau subjeknya I, you, they, we. Nah, itu pakai have ya. Kalau has untuk subjek she, he, it. it. Nah, baru nanti dikasih kata benda yang dimiliki atau dipunyai. Contoh, aku punya, kita buat contoh yang sama aja ya, kayak hidung pesek tadi apa guys? Hidung pesek? Flat I have nose flat. nose, hidung pesek. Jadinya gimana? Aku punya hidung pesek. I have nose. Kamu punya hidung pesek? You have flat nose. Mereka punya hidung pesek. Nah, They have flat noses. flat noses. Nah, kalau they ya berarti they have flat noses gitu ya. Ya, kalau kita memiliki hidung pesek, We have noses. we have flat noses. Oke, kalau dia perempuan memiliki hidung pesek. He has flat nose. Oke, has ya, she has flat nose. Dia laki-laki memiliki hidung pesek. He has Flat nose. Nah, kalau dia anggap aja seekor kucing ya memiliki hidung pesek. It has flat nose. Very good ya. Jadi tinggal disesuaikan, kalau satu ya bentuk tunggal, kalau lebih dari satu bentuk jamak. Kita lihat contoh kalimat di sini ya. They have blue eyes. Artinya apa guys? Mereka memiliki mata biru. Good. Mereka memiliki atau mempunyai mata biru. Karena they pasangannya have ya. They have. Apa yang dimiliki? Yaitu blue eyes. Mata biru. Oke. Next, yang kedua, she has full lips. Apa itu artinya? Dia memiliki bibir. Dia perempuan memiliki bibir penuh. Iya, bibir tebal. bibir tebal. Yes. Full lips itu bibir tebal. Ya, dia perempuan ya. Karena she, pakainya have atau has guys? Has. Nah, she has gitu ya. Dia memiliki, apa yang dimiliki yaitu full lips, bibir tebal. Oke, dan di sini guys ya, untuk eyes, mata sama lips, bibir itu langsung diakhiri oleh s ya. Karena eyes itu kan sepasang ya. lebih dari satu. Karena lebih dari satu. Lebih dari satu. Lips juga demikian guys, bibir itu kan bibir atas bawah gitu. Nah, jadi langsung ada s-nya. Jadi yang sepasang itu langsung ada S-nya. Eyes, ears, lips, hands, that's it. Oke. Ini adalah pola yang kedua.
Intinya sama aja kayak yang pertama, cuman kalau ini kata bendanya taruh di belakang. Do you understand? Yes. Yes. Yes, Thank you. Welcome, Romances. Oke ya, sekarang teman-teman silakan dipersiapkan untuk prakteknya ya. Prakteknya adalah mendeskripsikan 3 orang terdekat. Look at this. Describe your 3 closest people. Deskripsikan your 3 closest people. Closest itu terdekat ya guys. People itu orang-orang. Jadi deskripsikan 3 orang terdekatmu gitu ya. Bisa dari keluarga ataupun teman. Apa bro yang perlu dideskripsikan? Apakah hidung, mata, atau apa? Untuk hari ini mungkin beberapa part of body ini ya guys. Some parts of body. Ada eyes, mata ya. Nanti silakan dideskripsikan guys dari matanya ya. Apakah sipit atau lebar gitu ya. Nanti silakan dideskripsikan. Kemudian skin tone, kecerahan kulitnya ya. Kemudian nose, hidungnya. Lips, bibir, hair, rambut ya, body, ya badan ya, dia tinggi atau kurus atau gimana. Oke ya, nanti boleh urut kayak gini nih nggak masalah. Kalau saran dari saya mungkin urut aja biar nanti lebih mudah gitu ya. Oke, coba sekarang diperhatikan dulu cara bacanya ya. Jadi untuk mata dan juga ada artinya di sini. Oke guys ya, untuk mata yang pertama itu ada slant eyes. Slant eyes. Slant itu sipit ya. Slant eyes ya berarti mata sipit. Kemudian ada wide eyes. Wide. Wide itu lebar. Wide eyes mata lebar. Ya kebalikan dari slant eyes. Kemudian ada crossed eyes. Jangan dibaca crossed ya, tapi crossed. Crossed eyes. Mata juling. Kemudian ada round eyes. Round eyes, mata bulat ya. Ya mata bulat ya, maksudnya tuh apa ya? Melingkar gitu teman-teman ya. Belok gitu ya. Nah, itu round eyes. Oke ya, itu eyes guys. Mata nanti silakan dideskripsikan dari mata. Kemudian skin tone, kecerahan kulit ya. Ada brown atau brown skin gitu boleh, berkulit coklat. Kemudian ada dark atau dark skin, berkulit gelap. Next ada white atau white skin, berkulit putih. Next ada creamy yellow ya, creamy yellow atau creamy yellow skin, itu berkulit kuning langsat ya, creamy yellow. Kemudian ada bright brown ya atau bright brown skin, itu berkulit coklat cerah. Teman-teman kalau ada GHT ya di bahasa Inggris ya, kata yang ada GHT seperti ini, GH-nya nggak usah dibaca guys, langsung ke T-nya aja. Jadi bright, gitu. Bright brown, coklat cerah. Oke ya, skin tone, kemudian nose, hidung, ada pointed nose. Pointed nose itu berhidung mancung. Next ada button nose ya, button nose, button nose itu bulat kecil ya, hidungnya bulat kecil. Karena ada ya orang yang hidungnya tuh udah bulat kecil gitu, ada aja. Next ada turn up nose ya, turn up ya, artinya mancung, lancip gitu teman-teman, turn up nose. Kemudian ada flat nose, flat tadi ya, pesek ya, flat nose berarti hidung pesek. Oke, kita ke sebelah kanan atas ada lips, bibir, itu ada full lips. Full lips itu bibir atas bawah tebal ya. Kemudian ada round lips, bibir bundar ya, maksudnya lagi-lagi kayak melingkar gitu ya guys. Round lips. Kemudian ada thin lips. Thin itu tipis ya, thin lips ya berarti bibir tipis. Kemudian ada thick lips. Ya, thick lips itu bibir tebal gitu, ya. Thick lips. Kalau full lips tadi berarti dua-duanya gitu ya. Oke ya, next hair, rambut.
Ada curly hair. Curly itu keriting. Ya, rambut keriting gitu ya. Next ada straight hair. Straight hair. Rambut lurus. Nah, ini ada GH lagi nih ya. Jadi nggak usah dibaca. GHT ya. T-nya aja. Straight hair. Straight hair. Rambut lurus. Kemudian ada frizzy hair atau afro gitu boleh ya. Frizzy, afro, it's okay. Artinya rambut kribo ya. Jadi apa mengembang gitu teman-teman. Afro hair, frizzy hair sama aja. Next ada wavy hair. Wavy itu bergelombang ya. Wavy hair, bergelombang, rambut bergelombang. Oke, the next body ya, body nanti jangan dibaca body ya guys, tapi pakai A gitu. Body. Ada tall atau tall body, yaitu berbadan tinggi gitu ya. Kemudian ada short atau short body, berbadan pendek. Next ada flat atau flat body, berbadan gemuk. Kemudian ada skinny ya, atau skinny body. Skinny itu kurus ya guys, berarti berbadan kurus. Dan yang terakhir ada ideal body, berbadan ideal. Jangan dibaca idol, tapi ideal gitu ya, ideal. Soalnya kalau idol itu idola ya, tapi kalau ideal itu ideal. Ya mirip ya, idol, ideal. Ya. Perbedaannya sedikit, tapi beda banget ya artinya. Oke ya. Jadi silakan teman-teman mendeskripsikan 3 orang terdekat dari 6 bagian tubuh ini dulu ya untuk hari ini. Saya kasih contoh ya guys. Silakan dipersiapkan kalau mau ditulis juga boleh ya. Seperti biasa teman-teman nanti coba deh saya buat breakout rooms ya biar semuanya praktek guys. Sudah di minggu kedua juga ya. Disapa dulu nanti ya. Hai guys, hai friends. Ya, ketemu teman baru lagi pasti ya, soalnya saya buat random ya. Hai guys, my name is, ya boleh lah ya perkenalan namanya dulu ya. My name is, nama panggilan aja. Kita mau ngapain nih? I will atau I'm gonna, gitu. I will describe. Aku akan mendeskripsikan my closest people, orang-orang terdekatku. 3 ya, karena ada 3 ya berarti first pertama ya. Nanti ada second kedua, terus ada third ketiga. Nanti kalau sudah kita tutup ya, thank you gitu. Saya kasih contoh misalnya pertama, first my brother, saudara laki-lakiku. Saudara laki-laki ya, berarti seorang laki-laki gitu kan. Untuk eyes, skin tone, sama nose saya pakai pola yang pertama deh ya. Nanti untuk lips, hair, sama body saya pakai pola yang kedua biar fair gitu ya. Nanti teman-teman bebas mau pakai pola yang mana ya. Ini buat contoh aja. Oke, karena saudara laki-laki, seorang laki-laki ya. Berarti kalau untuk eyes saya pakai pola yang pertama ya berarti his eyes, mata dia, karena dia punya 2 mata ya berarti pakai are. His eyes are slant. Mata dia itu sipit. Kemudian skin tone ya, kecerahan kulit. His skin, kulit dia, karena kulit nggak bisa dihitung berarti pakai is. His skin is brown, kulitnya coklat. Terus hidung sekarang. His nose, hidung dia atau hidungnya. Karena dia punya 1 hidung, 1 kan, ya berarti pakai is. His nose is pointed. Hidungnya itu mancung. Tuh ya. Sekarang untuk lips, hair, sama body saya pakai pola yang kedua yaitu he has, pasangannya has ya kalau he has thick lips. Dia memiliki bibir tebal. Kemudian untuk hair, rambut ya, he has wavy hair. Dia memiliki rambut bergelombang.
Satu lagi untuk badan. He has fat body. Dia memiliki badan gemuk. Itu adalah saudara laki-laki saya. Misalnya seperti itu ya. Nanti yang kedua siapa gitu ya guys. Second, bla bla bla. Nanti yang ketiga, third, bla bla bla. Oke. Dan kalau sudah ya kita tutup ya. Thank you. Coba dong sambil saya nunggu teman-teman persiapan ya. Mungkin mau dicatat dulu boleh. Barangkali ada yang mau nyoba di sini bro. Boleh nggak nyoba tapi satu orang dulu yang dideskripsikan ya. Silahkan guys diangkat tangannya aja. Nggak apa-apa. Satu orang dulu yang dideskripsikan no problem. Okay, Sis Teti Nurhayati is there. Yeah, hello, Sis Teti. Hello, bro. Good evening. Good evening. You wanna try to describe a person? Yeah. Okay. Okay, you can start. Time's yours, please. Okay. Hi, guys. My name is Teti. I will describe my close people. First, my husband. His hair is black. His skin is brown. And he has tall body. Tall body ako. Yeah, tall body. Tall body. Okay, tall body, sorry. Okay, gitu aja dulu deh. Okay, alright ya. How about nose? How about nose? Hidungnya tadi gimana, Sis Teti? He has nose is flat. Okay, berarti he has flat nose gitu langsung. Iya. He has flat nose. Okay. Okay, thank Alright, you. that's all. Thank you, Sis Teti. Boleh. Jadi pakai he has, terus misalnya he has slant eyes, he has brown skin, he has flat nose misalnya. Boleh atau pakai yang pola awal tadi juga oke. Thank you, Sis Teti. Nanti ditambahkan 2 orang lagi ya yang dideskripsikan. Thank you. Oke. Ada lagi guys, silahkan. Coba nih, ada lagi nggak? 1 orang dulu yang dideskripsikan nggak apa-apa. Oke. Yang nama Zunya Flower. Hello, Flower. Hello. Yeah, sorry, what's your name? Can I know? My name is Aisyah. Oh, Sis Aisyah. All right. Sis Aisyah, it's your turn. You can start, please. I want to describe my friends. My friend, her brown eyes. Wait. She have brown eyes. His skin is brown. Ngelek ya? No, it's clear, sister. Clear. Okay. She have a short body. Gitu aja mungkin kok ada. Oke. Boleh. Sedikit koreksian tadi karena she bukan pakai have di awal tadi tapi pakai has ya. She has seperti itu. Oke? Yes. Alright. Yeah. Very good. Thank you, sis Aisyah ya. Thank you so much. Oke, one more. Setelah itu kita ke breakout room ya. Oke, sis Anita Mulyasmita. Hello. Hello guys. Okay, please, sister. My name is Mita. I will describe my closest people. First, my daughter. Her eyes are slant. Her skin is cream yellow. Her nose is button nose. She has thin lips. She has straight hair and she has tall body. That's it. Very good ya. Thank you. Oke, thank you Sis Anita. Sis Anita tadi pakai mirip dengan saya, boleh banget ya teman-teman. Jadi 3 awal tadi pakai pola yang pertama, 3 yang kedua, terakhir pakai pola yang kedua. It's okay. Very good. Sis Anita, nothing to be corrected ya, nggak ada yang perlu saya koreksi. You can add 2 people. Okay? Okay. Thank you. Welcome. Okay guys. Even we have limited time, walaupun kita cuman punya beberapa menit ya untuk praktek, tapi sekali lagi nih karena kelas kita kelas besar, breakout room bisa jadi solusi ya buat teman-teman untuk
praktek ya. Silakan dipraktekkan dan oke, kita sudah ada di minggu kedua, jangan malu-malu ya guys. Buat teman-teman sekali lagi, bahasa harus dipraktekkan. Bisa nggak bisa harus dipaksa ya guys. Soalnya kalau kita tahu teori aja tapi nggak praktek, itu sulit ya kapan kita mulainya like that one. Jadi silahkan dipraktekkan. Dan ini contoh teksnya tadi ya, saya taruh di WhatsApp group. You have time around 10 to 15 minutes ya. 10 sampai 15 menitan aja buat teman-teman di breakout room hari ini. Are you ready guys? Sudah siap teman-teman? Ready? Yes, ready Koko. Yes, Ready ready ya? kok. Yes, I'm ready. Good. And oh ya, sekali lagi ya, kalau di breakout room ada masalah ya, keluar dari Zoom terus masuk lagi ya, bisa jadi itu karena koneksi guys. Jadi tenang aja, itu bisa jadi karena koneksi, keluar dari Zoom masuk lagi biar ada notifikasi di saya. Oke, good luck guys. See you, all of you. Halo. Ini nggak bisa masuk ke room ya. Hai guys. Halo, itu nggak join di breakout room. Iya kok nggak bisa join di breakout room ya. Aku udah keluar 3 kali masih masuk ke sini. Oh, mentah-mentah. Kalau saya ini lagi keganggu, lagi perjalanan soalnya. Oh, oke. Right. Ini emang nggak bisa gabung di breakout room ya Kak atau gimana? Gimana? Emang nggak bisa gabung di breakout room atau punya aku nge-lag atau gimana? Itu yang di pojok kiri itu dipencet aja. Kalau misalkan nggak bisa mungkin karena apa ya, gangguan sinyal atau apa gitu kayaknya. Oke. Kayaknya gitu. Iya nggak bisa. Oke, makasih Kak.
Halo. Halo. Good evening, guys. Guys, Halo, good evening, Kak. Halo. What's your name? Kak Desi ya? I will describe my class people. Oke, izin ya guys, aku mau yapping di sini. I will describe my class people. First, my friends have my friend has round eyes. She has brown skin. She has turned up nose. She has thick lips. She has curly hair, and she has short body. Second, my friend has slant eyes, white skin, button nose, thin lips, dry hair, ideal body. Thank you. Sorry. Thank you, Kak. Okay.
Hello, brother and sister. Hi. Halo. Halo, Halo. halo. Welcome back. Hi again. Okay, guys, finish. 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 Very good. That's great. That's great. Okay, how about your breakout room today? Was it fun or bad, guys? Very Fun ya? Very very good. fun. So-so lah. Oke, So far so good. tadi ya ada beberapa room ya yang ada saya, tapi sekali lagi belum ke semuanya ya guys. Oke, tadi Hebat-hebat ada buktinya. very good ya, very good. Like this one guys ya, sebenarnya kita nih semuanya bisa ya, kan kita sudah belajar dari dulu kan ya, dari TK, SD, SMP, SMA, right? Bahkan kalau ada pendidikan lebih ya. Cuman kenapa sih kok sulit guys? Karena kita jarang menggunakan Practice. really. Nah, practice. iya ya. Oke, kita sehari-hari kan ya cuman di kelas doang kan, like that one. Kalau orang Singapura, orang Malaysia itu kenapa ya bahasa Inggrisnya lebih oke gitu kalau didengar ya? Tapi Karena mereka udahlah kok. ya soalnya mereka ke pasar pakai bahasa Inggris ya. Soalnya mereka pergi ke mall pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi kebiasaan gitu guys. Nah, kalau kita belajar bahasa Inggris di kelas. Keluar Iya, kelas orang Bahasa Jawa pakai bahasa Indonesia. Jawa, orang Sunda pakai bahasa Sunda. Sudah. Nah, itu yang bikin agak sulit Habit karena ya. kita habit kebiasaan ya. Sebenarnya bisa semuanya guys, cuman karena kebiasaan. Nah, di kelas ini dan kedepannya ya kita biasakan untuk berbahasa Inggris. Oke? Oke. Oke, bro. Oke ya, yang sulit dalam belajar bahasa itu adalah konsistensi guys. Yes. Sama ini loh bro, kalau kita mau mikir kalau mau ngomong gini gimana ya susunannya gitu bro. I see, oke. Berarti di situ kita harus banyak belajar grammar tata bahasa ya. Nah, itu yang susah kok. Oke. Sebenarnya grammar tata bahasa itu nomor sekian guys. Nomor satu iya. kosakata. Kosakata ya. Kalau teman-teman punya kosakata banyak, sekalipun itu tata bahasanya atau pola kalimatnya masih kurang tepat, nggak masalah, yang penting bisa dipahami. Kok sebenarnya ada ini nggak sih kok ada minimal jumlah kosakata bahasa buat kita yang mau belajar gitu ya, minimal setiap hari tuh harus berapa sih kosakata baru gitu, atau pola kalimat tuh sehari itu berapa gitu nggak sih kok, sebenarnya ada idealnya nggak sih kok? Oke, kalau untuk kosakata, sister and brothers, for me myself ya, kalau di saya itu 5 kosakata saja. Kalau saya sendiri ya, tapi terus guys, jangan sampai berhenti ya, 1 minggu selesai berhenti ya, jangan. Ya, 5 tapi terus gitu ya. Biasanya kosakatanya itu yang diambil tuh yang paling sering mungkin di sekitar kita aja gitu ya kok ya. Benar sekali. Teman-teman kalau lagi jalan-jalan di mall gitu misalnya, ada penjual. Teman-teman nggak tahu nih bahasa Inggrisnya penjual apa. Kita kan pasti bawa handphone tuh. Nah, kita cari di Google Translate. Penjual apa guys bahasa Inggrisnya? Seller. Nah, seller itu ya.
Nah, kemudian di situ kan ada fitur di Google Translate untuk suara kan, audio. Kita klik aja seller, kemudian kita tirukan seller. Nah, dari ini satu kata ini kita bisa bikin kalimat misalnya I see a seller. Aku melihat Penjual. jual, ya. I see the seller The seller in front of me. di depan aku. Nah, penjualnya di depanku ya. The seller is handsome or beautiful. Ganteng. Penjualnya Cantik. ganteng atau cantik. Jadi kita buat kalimat sebanyak-banyaknya pakai kata seller gitu. Otomatis nanti seller itu nempel di kita, guys. Really. Oh gitu kok. Jadi kita nambah kosakata Semenjak terus udah kita bikin kalimat juga bergabung gitu ya kok ya. 3 bulan. That's it. Gitu, Sister. Sekolah sekarang. Oke. Jadi ya memang ngerti itu ngomongannya Miss Citra arahnya kemana. teman-teman memang harus ini ya, harus Harus banyak learning by doing. hafalan kosakata Sama kalau susah dari nyimak tapi kok itu bro, susah nyimak. tapi kalau untuk struktur kalimat sambil jalan, guys, really sambil Iya jalan. sih, bro. Ya. Izin bertanya, bro. Selama si bulenya ngerti, nggak usah pusing kan kok? Iya, bahkan saya coba ya setelah breakout room saya cuma nanya ke teman-teman gini ya, finish gitu kan, finish. Itu padahal pola kalimatnya salah ya guys. Harusnya bukan finish, tapi harusnya have you finished. Have you done? Have you finished? Have you finished atau have you done? Nah itu benar tuh pola kalimatnya 100 tuh ya kalau have you finished. Tapi kalau cuma finish, itu skornya nggak ada gitu. Tapi kan bisa dipahami kan Sama-sama guys. ngerti. Kalau are you finish benar nggak bro? Kurang tepat. Kalau are you finished nanti artinya Berbeda. nah beda. Artinya Berarti have you finish gitu ya bro? kalau are you finished ada yang tahu artinya apa? Enggak. Apa? Keren kayak kamu selesai, kamu sudah selesai dikira. Iya, tapi ngarahnya lebih ke meninggal. Iya, kematian. Itu. Udah selesai Nah, hidupnya. Kok bisa begitu bro? Ya, Iya. karena maksudnya tuh apakah kamu selesai kehidupannya udah selesai? Ya? Oh, jadi jauh berbeda ya. Ya, Oke, tapi ini ya tetap bisa dipahami kok ya, maksud saya ketika kita lagi ngerjain PR terus are you finished? Ya, itu nggak mungkin terus orang bulenya itu ini maksud kamu apa nih, nggak mungkin ya. Tapi paling orang bule pengen ketawa aja kan ya kok. That's it ya, that's it. Kecuali orang lagi diem, Berarti lagi duduk, have kan lagi you bengong, tiba-tiba finished? ditanyain, Ya, "Are Have you done atau have you finished? Have you bisa. done itu boleh ya. Have you done? Yes, that's it. Done. Oke. Sama kayak bored sama boring ya. Kalau Iya. bored itu bosan, Bosan, boring, membosankan. Membosankan. ya. Tapi saya masih sering nih lihat orang di story IG, story WA itu bilang I am boring today. Gitu ya. I Itu padahal bored. artinya Membosankan. ya aku membosankan hari ini gitu. Nah, nanti takutnya kalau ada yang jawab yes you are boring gitu. Wow, so dare you. Tersinggung dia. Membosankan. Tapi ya sekali lagi ya guys, sekalipun kita masih kebalak-balik atau apa, ketika kita dapat kosakata di situ ya kita berani untuk menggunakan. Iya. Nah, itu prosesnya seperti itu. Nanti sambil jalan ya kita tahu akhirnya oh ternyata bored itu gini, boring gini. Oh oke, penggunaannya gini itu sambil jalan di kelas. Iya, betul. Ya gitu ya, teman-teman. Betul. Tips menghafal grammar gimana? Bro. Tips menghafal grammar harus ditulis kalau saya. Ya, kalau saya ditulis. Pusing kamu Subjek, mau ngomong susah. subjek. Kita sudah ada satu materi tata bahasa ya, pola kalimat ya, pertemuan di kelima kemarin. Iya, betul. Present, yes. Simple Nanti ada juga present. simple past pertemuan di minggu ketiga tuh ada nantinya. Pokoknya seperti yang saya bilang ya guys, kalau kita belajar tentang satu nih, jangan yang lain dulu. Kalau saya ya, ibaratnya kita makan nih ya, kita makan tuh ya satu piring dulu gitu. Jangan langsung 5 piring. Betul. Pusing sendiri kita ya. Itu keluar semua, muntah semua nanti ya. Jadi ya satu-satu dulu gitu guys ya. Kalau satu ini pola pertama oke, baru melangkah ke yang kedua. Present tense kemarin. Nah, present tense, nanti past tense, nanti Betul. present perfect, nanti continuous gitu satu-satu ya. Kalau kita pikir semuanya pusing sendiri Pusing kita kita guys. kok. That's it. Iya, Pusing. jadi satu-satu dulu. Oke. Makanya untuk
kosakata tadi ya. Kalau dari saya pribadi memang 5 ya guys, 5 sampai Oke. 7 lah itu. Enggak banyak-banyak. Nah, saya dari pengalaman juga ya, saya pernah nih menghafal guys. Satu hari itu 30, waktu itu semangat banget gitu ya. 30 kata nih, wah ini cepet nih kalau kayak gini. Seminggu tuh saya lupa guys ya, 1 minggu yang lalu tuh saya ngafalin apa gitu ya. Jadi lupa kalau saya ya. Mungkin kapasitas orang beda-beda ya. Cuman kalau saya semakin banyak kosakata semakin cepat lupa. Tapi kalau sedikit-sedikit itu justru yang nempel kalau di saya. Oke, I will follow you what you done, Koko. Oke, thank you. I really suggest it ya. Oke guys, thank you for today. Keep it up ya. Oh ya, untuk bilang semangat. Thank you. Untuk bilang Thank semangat you. itu apa guys di bahasa Inggris ya? Cheer up, cheer up. Keep it up. Keep it up ya. Jangan keep spirit ya, tapi keep it up gitu ya. Keep Keep it up. Kalau cheer up ya, kok cheer up bisa nggak kok? Cheer up bisa, Ceria. Bisa ceria ya. ceria. Ayo dong, ceria berarti ada Bisa yang lagi happy. sedih dong ya. Keep smile. Keep smile, alright. That's my Keep motto. smile nggak ada kan kok keep smile. Keep smile. Tetap tersenyum. Ya sebenarnya just smile gitu aja, nggak ada Iya, nggak ada smile ya. keep smile kan kok. Nggak ada, itu bahasa Indonesia yang dipaksa Inggris. Iya benar. Oke. Alright ya guys, keep it up. Belajar terus, yang penting konsisten gitu aja ya. Oke? Thank you Om Koko. Thank you Bro Koko for your Thank you so much. See you tomorrow guys. Good night. See you Bye tomorrow. bye. Bye bye. Wassalamualaikum See you warahmatullahi tomorrow. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Everyone. Good night. Good tomorrow. Have a nice Halo.